Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya, Agus Abdillah SEMD. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai konsep hipotesis. Apa itu hipotesis? Apa itu hipotesis? Macam-macam hipotesis dan termasuk pengujian hipotesis atau hipotesis testing ya. Hipotesis ada dua kata ya, hipo dan tesis ya. Hipo itu artinya hipo ya, berarti hipo ya, artinya di bawah ya. Dalam hal ini lemah ya, lemah kebenarannya atau sementara ya, bersifat sementara. Sementara tesis itu dari bahasa asing ini kan adopsi ya, tesis ya. Itu bisa berarti pernyataan atau pendapat atau asumsi bisa ya, atau postulat ya, atau jawaban bisa ya, jawaban, atau teori ya, teori. Jadi teori itu sama dengan pendapat ya, teori, pendapat, asumsi, postulat sama ya, anggapan ya, atau anggapan ya. Oleh karena itu hipotesis ya bisa dikatakan jawaban sementara ya, atau asumsi sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Dengan kata lain, bahwa hipotesis itu sesuatu belum tentu ya, pernyataan, pendapat, teori belum tentu benar dan dimungkinkan perlu diuji kebenarannya ya, untuk diuji. Berarti empiris ya. Ini perlu dipahami. Ini namanya ilmu ya, kajian ilmu ilmiah. Pernyataan, pendapat, asumsi, pendapat para ahli yang di buku-buku itu ya, termasuk postulat, teori itu ilmu. Nah, ilmu itu punya beberapa tingkatan ya. Dalam hasanah keilmuan ada namanya konsep ya, fakta konsep. Sini fakta atau konsep ya, fakta konsep. Di sini ada definisi. Nah, nanti ada dari fakta ini kan ada variabel ya, indikator. Nah, di atasnya ini ada fakta, konsep, prinsip ya, prinsip. Di sini ada variabel ya, variabel ya. Di atasnya fakta, di atasnya konsep itu ada teori ya, teori. Nah, teori ini ilmu semua ya, hasanah keilmuan. Teori di sini yang perlu dikaji kebenarannya, karena dalam hasanah keilmuan itu yang tertinggi dalam hasanah keilmuan itu namanya hukum ya, hukum, law, hukum ya, hukum atau dalil. Nah, yang tertinggi inilah yang kebenarannya ya hampir 99%, hampir 100%, atau tidak bisa disanggah kalau hukum itu ya. Contoh hukum kepuasan marginal, hukum Gosen, hukum permintaan dan penawaran. Dimanapun, mau di Indonesia, mau di Cina, mau di Amerika, mau di belahan bumi manapun, hukum permintaan itu berlaku sama tanpa harus diuji. Contoh permintaan, ketika harga naik pasti ya, pasti ini bukan mungkin lagi, bukan kemungkinan besar, kita pasti harga naik, pasti barang yang diminta akan turun. Ketika penawaran, ketika harga naik, pasti barang yang ditawar akan naik pula, akan bertambah pula, yang menawar makin banyak. Itu artinya apa? Hukum itu berlaku umum
menjadi general, kebenaran umum sulit disanggah. Oleh karena itu biasanya dalam kita namanya uji empiris ya, membuat menyusun skripsi, penelitian, tesis, disertasi itu kita mengkaji teori ya. Di sini kita mengkaji teori. Teori bisa berubah ya. Hari ini mungkin teori itu berlaku, mungkin tahun depan kapan waktunya teori bisa berubah. Tergantung khasanah keilmuan, tingkat perkembangan zaman. Contoh, teori keadaan tetap, teori materialistis ya, bahwa alam semesta terjadi seperti itu dengan sendirinya, akan tetap seperti itu. Terus teori itu musnah ya, teori itu udah tidak terpakai lagi ketika muncul teori yang disebut Big Bang teori atau teori ledakan besar, bahwa alam semesta terjadi karena ada yang menciptakan. Bermula dari ketiadaan berarti ada yang menciptakan, menjadi ada berarti ada yang menciptakan. Maka teori bisa berubah-ubah ya. Nah, hipotesis ini apa hubungannya kok saya harus menceritakan tentang khasanah keilmuan dari fakta, konsep, teori, ketiga adalah hukum? Karena hipotesis ya, dalam kajian ini ya, dalam kita meneliti, hipotesis tidak lahir, tidak turun dari langit, tidak tiba-tiba serta-merta kita bisa punya punya asumsi, punya pendapat, punya hipotesis, punya dugaan ya. Bahasa awalnya dugaan sementara pada jawaban sementara. Tidak. Hipotesis lahir dari teori ya. Makanya kalau kalian meneliti itu sebenarnya sedang mengkaji teori yang sudah ada. Teori saat ini berlaku kan bisa saja mungkin besok, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 1 dekade yang akan datang akan berubah. Makanya teori perlu diuji. Hipotesis lahir dari teori. Nah, dalam mengkaji hipotesis kita dihadapkan pada apa yang disebut dengan hipotesis nul ya. Menerima atau menolak hipotesis ya. Nah, hipotesis nul kita simbolkan H0 ya, atau hipotesis 0 ya. Nah, hipotesis 0 itu bisa mengatakan bahwa pernyataan itu benar ya. Tapi maunya peneliti bahwa setiap kita meneliti inginnya ya, mau itu menolak H0, menolak hipotesis 0. Oleh karena itu, untuk bisa menolak hipotesis 0 perlu ada alternatif, apa yang disebut dengan HA ya, hipotesis alternatif, atau ditulis juga, dinotasikan juga H1, ada penggunaan H1 atau HA ya. Oke, lanjut, ini hanya sekedar konsep hipotesis. Selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis hipotesis ya. Kita hapus dulu ini ya. Macam-macam atau jenis-jenis ya, jenis-jenis hipotesis. Ada hipotesis rata-rata. Ini biasanya untuk satu sampel ya, dia menggunakan total yang saya jelaskan. Kemudian hipotesis beda 2 rata-rata atau selisih 2 rata-rata ya. Yang ketiga hipotesis proporsi, hipotesis proporsi. Dan yang terakhir hipotesis beda 2 atau selisih 2 proporsi. Ada yang mengatakan beda itu selisih ya, jadi
ada hipotesis selisih dua rata-rata sama saja ya, samose ya, tidak perlu diperdebatkan. Nah ini biasanya untuk dua sampel ya, dua sampel. Contoh kayak grup A dan grup B, kelompok A, kelompok B. Kelompok A misalkan 20 orang, kelompok B 25 orang, itu namanya BD2 rata-rata ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang ini, yang 2 poin ini ya, termasuk nanti contohnya ya, contoh soalnya. Nah, dalam membuat hipotesis itu ada yang namanya uji dua pihak, two-tailed atau dua sisi, ada pula satu pihak atau one-tailed ya, atau satu sisi ya, uji satu sisi. Kapan dipakai itu nanti saya jelaskan ya. Contoh yang ini, hipotesis rata-rata satu sampel misalkan, tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SMA negeri dan swasta di Jakarta Timur misalkan kan. Nah, di sini kita tidak membedakan laki-laki motivasi lebih tinggi atau perempuan lebih tinggi. Jadi satu sampel uji dua pihak ya, berarti ya. Berangkat dari kurva normal, ini namanya kurva normal. Hipotesis itu berangkat dari kurva normal. Ini namanya uji dua pihak nih, ya dua-duanya ya, uji dua sisi. Di sini H0 ya, H0 di sini H0. Uji dua pihak di sini ini disebut ya, yang diakhir ini namanya nilai kritis ya. Sebelum kita latihan soal pembahasan formulanya, kita perlu pahami dulu gambaran ya mengenai yang tepat membuat kurva normal hipotesis itu seperti apa. Ini ya, ini uji dua pihak namanya. Oleh karena itu di sini namanya negatif ya, sisi kiri, pihak kiri negatif, pihak kanan positif. Nah ini disebut daerah kritis. Yang di asli namanya nilai kritis, bisa daerah kritis boleh ya, daerah kritis ya. Nah si peneliti dalam faktanya dunia penelitian itu, peneliti pengen menolak H0 ya, menolak H0. Makanya di nilai kritis ini disebut daerah penolakan, daerah penolakan ya, ini daerah penolakan, daerah penolakan ya, sama sisi itu sama ya, sisi kiri ini H0 daerah penolakan. Sementara yang di ini kurva normal ini, yang bagian ini namanya daerah penerimaan H0 ya, daerah penerimaan H0, daerah penerimaan H0 ya. Nah ini kalau dalam kurva normal kan ini total nilai ini ya, kurva ini dari puncak kurva, ekor kurva ya, itu nilainya 1 ya, peluang nilainya 1 ya, P sama dengan 1 ya. Nah kapan ini dipakai, kapan uji dua pihak ini disebut uji dua pihak ya, disebut uji hipotesis uji dua pihak, atau yang disebut two-tailed ya, two-tailed, dua sisi, dua pihak, dua ekor. Nah uji dua pihak dipakai ketika si peneliti atau ilmuwan sedang meneliti hipotesisnya itu sampel tidak dibedakan. Contoh tadi seperti yang saya katakan, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Jadi siswanya tidak dibedakan, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, atau grup A, entah itu grup B, tidak dibedakan. Makanya dua pihak. Nah ada pula ya, kalau memang ada dua pihak berarti ada yang uji satu pihak atau one tail, bisa pihak kanan
bisa pihak kiri. Ya, kita gambarkan di sini ya. Ini sementara hapus dulu. Uji pihak kanan misalkan ya. Oh iya, tadi kalau yang uji dua pihak di sini kita tulis uji dua pihak. Misalkan ini nanti rumusan hipotesisnya ya, itu H0 misalkan H0 mu sama dengan 0, HA atau alternatif itu H1 HA mu tidak sama dengan 0 ya. Ini nanti rumusannya. Tapi kalau uji pihak kanan itu nanti rumusannya H0 misalkan ya, mu kurang dari sama dengan misalkan berapa, misalkan taruhlah kita pakai angka 10 misalkan ya kan. Terus HA berarti alternatifnya mu lebih besar ya, sama dengan 10, lebih besar 10, lebih dari 10 ya. Nah artinya uji pihak kanan dipakai untuk uji beda ya. Misalkan sampelnya dibagi dua, contoh sampel kelas A dan kelas B ya, dua kelas diberikan metode pembelajaran, kemudian dikasih ujian. Nah ujian nanti sama ya, apakah nilai kelas A dan kelas B nilai rata-rata ujiannya sama atau lebih baik ya. Kalau lebih baik, lebih besar nilainya, berarti pihak kanan, uji pihak kanan ya. Nah sebaliknya ada uji pihak kiri ya. Nah uji pihak kiri ini perlu dipahami. Nanti kalian kalau bikin skripsi terus menggambarkan hipotesis, jangan bikin gambar ya. Ini kan kurva normal, jangan ngasal, harus tahu konsepnya. Kapan uji pihak kanan dipakai? Ketika rumusan hipotesisnya H0 kurang dari sama dengan HA nya, berarti lebih dari atau lebih baik, lebih tinggi gitu ya. Nah uji pihak kiri yang positif uji kiri itu H0 ya, rumusannya H0 mu lebih dari sama dengan misalkan berapa, 10 ya, berarti alternatifnya mu kurang dari 10 ya. Bisa dibedakan ya, bisa dibedakan. Pihak kanan dipakai untuk alternatif yang lebih dari, bisa lebih baik, lebih tinggi, lebih cerdas misalkan kan. Nah kalau yang uji pihak kiri itu hipotesis alternatifnya adalah kurang dari, lebih rendah ya kan, lebih jelek misalkan, kurang dari ya. Jadi ada tiga, ini uji dua sisi ketika sampelnya tidak dibedakan. Kalau ini biasanya dipakai untuk uji ANOVA ya, uji ANOVA, uji beda ya, penelitian eksperimen kelas A, kelas eksperimen ternyata dengan metode, misalkan metode apa, metode diskusi ya, dan menggunakan media pembelajaran video scribe, ternyata hasil belajarnya lebih baik ya ini ya. Sementara kelas kontrol berarti lawannya nilainya lebih jelek, itu pakai uji pihak kanan dan pihak kiri ya. Uji ini untuk uji yang tidak dibedakan sampelnya, pengaruh komunikasi interpersonal dalam keluarga dan disiplin belajar terhadap hasil belajar, itu pakainya uji dua pihak ya. Ya ini selesai ya, kita lanjut ke
kembali ke hipotesis apa namanya James hipotesis. Untuk rumusannya kita bahas untuk pertemuan ini dua poin ya, poin ini yang proporsi dan dua proporsi. Pertemuan berikutnya kita bahas yang dua ini dulu. Hapus. Hipotesis rata-rata ini berarti untuk satu sampel ya, satu sampel. Nah, hipotesis rata-rata rumusannya ya, ketika ya untuk yang poin A, hipotesis rata-rata ketika sampelnya itu lebih dari 30 ya, 30 responden, 30 sampel itu menggunakan Z, nanti dibandingkan dengan Z tabel ya, itu dirumuskan ya, rumusnya langsung formulanya. Z sama dengan mu min X bar min mu per standar deviasi ya, atau simpangan baku dibagi akar n kecil sampel ya, dikalikan akar n min n ya per n bersatu populasi min 1. Untuk rumus ini ini ketika n dan n ya, n itu populasi ya, lihat ukuran notasi simbol n besar itu populasi dan n kecil itu sampel. Ketika n, nah ini masuk jika ya, apabila jika n dan populasi dan sampelnya diketahui, di mana akar n min n per n min 1 itu adalah merupakan faktor koreksi ya, ya. Nah, ini berarti sampelnya ya, sampel n lebih dari atau sama dengan, boleh lebih sama dengan 30 ya, pakainya Z. Sebenarnya rumusnya mirip sama ya sama T, cuman kalau T itu untuk yang sampelnya kurang dari 30, bisa 5, bisa 29, pokoknya kurang dari 30. Z itu sampel kecil. Kalau sampel besar lebih dari 30 pakainya Z. Namun faktanya dalam penelitian itu, mau sampelnya cuma 25 kurang dari 30 kan, mau sampelnya 30, mau sampelnya 100, mau sampel 150, tetap dia pakai uji T. Kalau yang untuk aplikasi software baik itu statistik SPSS, Minitab, Fuse, Lisrel, Amos, itu tetap pakainya T, uji T. Hakikatnya memang sama, cuman dalam konsepnya ketika sampel kurang lebih besar dari 30 gunakan Z, karena nanti dibandingkan dengan Z tabel ya. Berarti kalau kurang dari 30 pakainya apa? T, uji T ya. T sama dengan ya rumusnya X bar min mu dibagi sigma atau standar deviasi dibagi akar n dikalikan akar n min n plus n besar min 1 ya. Ini sama faktor koreksi ya, merupakan faktor koreksi. N akar n min n per n min 1 itu faktor koreksi ya.
Nah, selanjutnya jika ya, sama rumusnya ya. Selanjutnya jika ini sudah diketahui, jika N diketahui ya, jika N nya ya, populasinya, jika populasinya ya, jika N tidak diketahui tapi N nya diketahui ya, sampelnya diketahui, maka rumusnya sama seperti ini, gunakan Z untuk lebih dari 30. Ini ketika N nya kurang dari 30 ya, lebih kecil, bisa sampelnya cuma 5 sampai dengan 29, gunakan T ya. Ini kalau T berarti T hitung atau nilai statistik namanya X bar min mu dibagi simpangan baku setengah deviasi per akar N. Ini untuk yang apa namanya, sampelnya kurang dari 30 ya. Berarti gimana Pak kalau misalkan sampel lebih dari 30, pakainya Z, cuman rumusnya tetap sama, ya, yang diganti cuman ininya, pakainya Z sama dengan X bar min mu dibagi simpangan baku per akar N sampel ya. Berarti kalau yang ini aja biar nggak bingung ya, saya tulis di sini Z sama dengan X bar min mu dibagi simpangan baku per akar N ya. Yang ini berarti di sini aja ya, berarti N nya lebih dari atau sama dengan 30. Mulai 30 sampai ke 100 sampai ke 500 itu pakainya Z ya, gunakan Z. Karena nanti apa sih yang membedakan Pak, kok rumusnya sama, kenapa ini pakai T pakai Z? Karena nanti kita bandingkan dalam uji hipotesis, itu kita bandingkan dengan namanya T tabel ya. Oleh karena itu sebelum kita ke latihan soal ya, ini nanti ada rumusan membuat langkah-langkah dalam hipotesis testing ya, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ya. Kita tulis di sini, kita habis dulu yang ini ya, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ya. Yang pertama itu ya, membuat atau menentukan ya rumusan hipotesis ya, membuat rumusan hipotesis. Yang kedua itu menentukan ya, menentukan nilai kritis. Perlu diketahui ya, dalam pengujian hipotesis nanti kalian perlu apa yang disebut tabel bantu ya. Nanti ada tabel T, ada tabel Z,
ada tabel R, misalkan ada tabel F tabel ya, banyak tabel yang perlu diperlukan ya, karena buat membandingkan antara T tabel dengan atau nilai kritis dengan nilai uji statistik ya. Yang ketiga, menentukan atau menghitung nilai statistik ya, nilai statistik atau nilai uji ya. Yang keempat, mengambil keputusan ya, pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan ya. Langsung ke contoh soal ya, biar menghemat waktu ya, karena materi di pertemuan kali ini tuh begitu padat ya, untuk hipotesis rata-rata satu sampel, hipotesis beda dua rata ya, jadi kita maksimalkan. Langsung ke contoh soal, tolong perhatikan baik-baik, saya hanya akan mendiktekan ya, kalian catat. Untuk contoh yang hipotesis rata-rata ya, dari poin 1. Contoh ya, perhatikan. Seorang dosen menyatakan ya, atau berarti membuat pernyataan. Seorang dosen menyatakan bahwa waktu yang dipakai ya, rata-rata waktu yang dipakai oleh mahasiswa untuk menjawab satu soal statistik, satu soal mata kuliah statistik itu 20 menit ya. Saya ulangi lagi, seorang dosen menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu atau suatu soal statistik yaitu 20 menit ya. Ada 6 orang mahasiswa yang sudah terdata ya, mereka mengikuti ujian ya, ada 6 orang. Kita tulis datanya ya, misalkan tadi siapa namanya, mahasiswa ya, ini datanya ya. Jadi waktu, ini sekarang ini waktu ya, misalkan mahasiswa siapa namanya, mahasiswa namanya A, misalkan si A, Ayu ya, misalkan kan Ayu, waktunya berapa, 22 menit ya. Kemudian si B, siapa B, Bocil, misalkan Bopak ya, Bopak kita singkat aja, Bopak ya. Bopak berapa, Bopak 16 menit ya, 16 menit. Terus C, Cita ya, Cupi ya. Cupi berarti waktunya berapa, 20 menit ya, 20 menit. Kemudian D siapa, Depi ya, jangan D itu Deon misalkan kan, itu kan Dirli ya, Dirli waktunya 21 menit ya. Kemudian Eva ya, Eva waktunya
18 ya, Eva 18 menit. Terakhir ada 6 orang tadi ya. Terakhir berarti si Fitri misalkan kan, F Fitri ya, Fitri 17 menit ya. Berapa orang tuh? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi saya ulang lagi soalnya, ini contoh soal, contoh kasus ya. Seorang dosen menyatakan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu soal statistik itu 20 menit ya. Data berupa ada 6 mahasiswa, ini datanya ya. Dengan menggunakan signifikansi ya 95%, berarti alfanya ya dengan signifikansi ya. Dengan signifikansi ya, tingkat kepercayaan alfa sama dengan 5% ya. Berarti signifikansinya itu tingkat kepercayaannya 95%, alfanya 5% ya. Apakah sampel ya, ini 6 sampel ya, apakah sampel tersebut dapat mendukung pernyataan dosen bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu soal statistik itu 20 menit ya kan? Itu pertanyaannya. Nah, ini perlu diuji karena tadi hipotesis itu kan pernyataan ya, pendapat, asumsi, postulat, teori, itu perlu diuji. Pernyataan perlu diuji. Jadi tadi dosen menyatakan bahwa di pernyataan dosen apakah benar, perlu diuji kebenarannya ya. Jadi dengan signifikansi alfa 5%, berarti signifikansi 95%, apakah sampel tersebut dapat mendukung bahwa pendapat atau pernyataan dosen waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu soal statistik itu 20 menit ya. Kita jawab bareng, kita bahas bareng ya. Untuk menjawab ini kita perlu tabel bantu ya. Kita hapus ini ya. Ini hapus. Yang kalakannya tolong catat ya. Jadi kita perlu tabel bantu. Taruhlah ini responden atau nama mahasiswa ya, nama mahasiswa ya. Waktunya, katakan waktu kita notasikan X ya, biar enggak pusing. X ini, X ini waktu ya. Nama kita langsung pakai inisial aja ya, A. A tadi berapa? 22 akhiran. Kemudian Bopak B ya, B berapa itu? 16. C Jupita C berapa? 20. Kemudian Dirli Delon ya, berapa itu? 21. Kemudian Eva 18. Dan si Fitri terakhir berapa? 7 ke 17. Gunanya ini kita untuk mengetahui simbangan baku. Untuk masuk ke rumus ini pakai simbangan baku ya. Ada simbangan bakunya. Kita jumlahkan dulu ya, ini jumlah ya, sigma itu jumlah. 22 tambah 16 tambah 20 ini 4 ya. 14 ya, 114 ya. Kemudian kita tentukan berarti
X barnya ya, X bar di sini, X bar ya, X bar. Berarti X bar gimana rumusnya? Ini namanya distribusi deterjen berapa? Berarti 114 dibagi 6 ya, 6 mahasiswa ya, dibagi 6 sama dengan berapa itu? 19. Nah, ini kolom ini X min X bar ya. Kemudian yang ini X min X bar, ini aja ya, kuadrat X min X bar. Berarti X min X bar itu artinya nilai ini 22 kurangi 19 dan seterusnya sama ya. Berapa ini? Minus 3. Lanjut 16 kurangi 19. Oh ini 3 ya, positif. Ini minus 3 ya. Lanjut 20 kurangi 19 1. 21 kurangi 19 ini 2 ya. 18 kurangi 19 minus 1. Nah 17 kurangi 19 minus 2. Kita nggak perlu dijumlahkan ini. Kita pada dasarnya ingin mencari X min X bar kuadrat. Untuk apa? Untuk menghitung simpangan baku ya, karena simpangan baku tidak diketahui di sini ya. Nah ini ya. Berarti X min X bar berarti 3 kuadrat berapa tuh? 9. 9 sama ya. 1 4 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1 min 2 kuadrat 4 ya. Dijumlahkan ya. 9 18 19 20 28 ya. Nah, kita masuk ke rumusnya tadi ya. Yang pertama itu langkah-langkah hipotesis testing itu apa? Yang pertama ialah menentukan rumusan ya, rumusan hipotesis. Berarti rumusnya gimana? H0 ya, H0 mu ya, rata-rata untuk menyelesaikan suatu soal statistik tadi berapa? Mu sama dengan 20 ya kan. Kemudian HA atau alternatifnya mu berarti lawannya apa kalau sama dengan? Tidak sama dengan ya, 20. Ini langkah pertama sudah selesai. Langkah selanjutnya ialah menentukan nilai kritis. Nah ini kan uji dua pihak ya, menentukan nilai kritis. Ciri-ciri dua pihak itu rumusannya sama dengan, tidak sama dengan. Kalau uji satu pihak, baik pihak kanan pihak kiri, itu kurang dari atau lebih dari ya. Kita buat kecil aja ya, kecil gini. Nah di sini dengan ya, dengan signifikansi ya, dengan menggunakan signifikansi alfa sama dengan 5%. 5% berarti berapa? 0,05 sama dengan berapa? 0,05. Nah dalam hal ini kalau dua pihak ya, berarti per 2 ya, alfa per 2 karena dua pihak ya, karena berarti 0,025 ya. Itu kita cari berapa tadi itunya, degree of freedom. Degree of freedom itu dalam tabel ya, tabel. Kita cari tabelnya. Ini ya, tabel nilai kritis distribusi T ya, T tabel ya.
berarti degree of freedom tadi berapa? Rumus degree derajat bebas, derajat kebebasan atau DF nya ya, DF sama dengan N-1. Jadi N nya berapa? N nya itu sama dengan 6-15. Nah, maka tabel ya, teta. Jadi kalau nilai kritis, menentukan nilai kritis itu artinya melihat berapa T tabelnya ya. Ini karena kenapa pakai T? Ini kan kurang dari 30 ya, 6 orang ya, kurang dari 30 T. Kita cari di sini ya. Caranya seperti ini. Ini kan DF ya, DF itu degree of freedom. Terus di sini ada 0,10 ya, ada 0, berapa ini? 0,5, ada 0,025, 0,025. Nah, di sini 1, 2, ini menyatakan sampel ya, DF 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Kita lihat yang tadi DF nya 5 ya, karena sampelnya 6 dikurangi 1, 5. Kita tarik ya 5 ke sini, bawah 5, 0,025. Ini ya, berarti caranya kalian cari yang ininya 5 ya, DF nya 5 ya, 5 di sini, 0,05 di sini ya. Ini karena dua pihak, cari yang di sini, berarti ini 0,25. Ini akan ketemu hasilnya ya. Hasilnya T tabel sama dengan 2,571. Ini ya. Maka T tabel sama dengan berapa? T tabel sama dengan 2,571. Ini disebut langkah kedua ya. Jadi langkah pertama merumuskan rumusan hipotesis, yang kedua tuh menentukan nilai kritis. Ini nilai kritisnya di sini nih ya, ada di sini 2,571 ya. Kita hapus, kemudian yang ketiga itu menentukan nilai uji ya, nilai statistiknya kita hitung. Rumusnya masukkan formulanya, T sama dengan X bar min mu per simpangan baku atau sigma per akar N ya. Ini rumusnya, karena N sudah diketahui ya. Berarti N sudah diketahui 6 ya, X bar sudah diketahui 19, mu ada 20 kan. Apa yang belum diketahui dari rumus ini? Sigmanya, karena ini buat mencari sigma, maka di sini dulu ya sigma ya, dimana sigma atau simpangan baku sama dengan akar ya, akar. Rumusnya X min X bar kuadrat, X min X bar kuadrat per N min 1 ya. Ini rumusnya simpangan baku. Dan ketika kalian di statistik deskriptif sudah dibahas tentang ini ya, simpangan baku ya. Maka berapa simpangan bakunya? X bar kuadrat sama dengan akar 28 dibagi N nya itu 6 min 1 sama dengan akar 28 per 5. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 2, hitung pakai kalkulator. Akar 28 bagi 5, 28 bagi 5 sama dengan berapa? Di akar 2,366 ya, 2,366.
366. Nah, masuk ke rumus ini T, maka T sama dengan X bar dari berapa? 19 ya, min 20 per masuk ininya 2,366 dibagi akar N-nya berapa? 6 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena sama dengan 19 min 1 min 20 atau min 1 per 2,366 dibagi akar 6. Akar 6 berapa? Nah, akar 6 ketemu pakai kalkulator, saya nggak pakai kalkulator ya. 2,366 bagi akar 6 berarti 0,966 ya, sama dengan minus 1,035. Nah, ini berarti langkah keberapa tuh? Langkah ketiga ya. Jadi nilai menentukan nilai statistiknya sudah ketemu, hasilnya minus 1,035. Kita hapus ini sementara ya, hapus ya, dicatat ya. Berarti langkah keempat apa tadi dalam pengujian hipotesis? Yang pertama rumusan, kedua nilai kritis, ketiga nilai uji statistik, keempat mengambil keputusan. Apa keputusannya di sini ya? Karena namanya T ini T hitung ya, karena T hit kita singkat aja T hit. T hitungnya berapa? Minus 1,035. Sementara di T tabel ya, nilai kritis ini tabel 2,571. Artinya apa? Karena T hitung lebih kecil atau kurang dari ya, T tabel dalam hal ini berapa? T hitungnya minus 1, istilah minus positif negatif tuh kita abaikan, karena ini kalau minus berarti ada di sebelah sini gitu ya. Minus 1,035, sementara T tabelnya tuh 2,571. Artinya apa? Perlu dipahami, perlu diingat-ingat, catat ya. Kalau T tabel, kalau T hitung ya, nilai statistik lebih besar daripada T tabel, berarti H0 ditolak ya. Tapi kalau T hitung lebih kecil daripada T tabel, berarti H0 diterima ya. Maka H0 diterima. Ingat ini ya, kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel itu H0 ditolak. Tapi kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H justru diterima ya. Ini artinya diterima ini diterima, kita buat ingat-ingat aja ya. Jadi ini dalam kasus ini, in this case ini diterima ya. H0 diterima, ini artinya diterima di sini aja nih, H0 diterima ya. Sementara siapa yang ditolak? Yang ditolak adalah justru HA-nya ya. Nah ini ya, maka H0 diterima atau HA-nya ditolak, kita salah satu aja. H0 berarti diterima. Apa artinya? Maknanya dengan demikian berarti ini diterima, berarti ini apa? Keputusannya langkah keempat kan, langkah terakhir yaitu konklusif, menarik kesimpulan ya. Dengan demikian ya, oleh karena itu boleh so gini aja ya. Dengan demikian pernyataan dosen bahwa rata-rata waktu yang ini sama dengan interpretasi ya, kesimpulan itu waktu yang diperlukan untuk menjawab atau menyelesaikan
suatu soal satu soal statistik itu 20 menit adalah benar atau terbukti benar adalah benar ya. Atau cukup bukti itu aja ya. Jadi H0 tuh diterima ya, cukup bukti. Jadi kesimpulan itu pernyataan dosen bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu